Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen pengajar mata kuliah sistem operasi, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita masih bisa berkumpul di pertemuan malam hari ini untuk melangsungkan kegiatan presentasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki Saputra dan teman-teman saya. Kenalkan, nama saya Acha Azhar Salising. Perkenalkan, nama saya Fariza Fran Ismail. Saya Angelina Regina Tipa. Saya Muhammad Rizky Putra Ramadan. Dan saya Muhammad Kadik. Nah, itu tadi perkenalan singkat dari teman-teman saya. Jadi pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman ingin memaparkan hasil laporan praktikum yang mengenai laporan sistem operasi praktikum 2 tentang manajemen proses. Jadi dalam pemaparan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan poin-poin utama terkait langkah-langkah praktikum dan pemahaman dasar mengenai manajemen proses. Baik, langsung saja kita mulai ke bagian pertama. Sebelum kita masuk ke teori dasar dari praktikum kita kali ini, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan praktikum atau tujuan yang harus kita dapat pada praktikum kali ini. Yaitu, yang pertama, kita harus memahami konsep proses dan thread yang akan terjadi sebentar di praktikum. Lalu, kita harus memahami cara kerja parent process dan child process. Dan juga, kita harus bisa menggunakan fungsi fork di bahasa C untuk membuat suatu proses baru. Nah, kita masuk ke teori dasar yang pertama, yaitu pengertian manajemen proses. Jadi, manajemen proses merupakan bagian penting dalam sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur dan mengelola proses yang sedang berjalan agar dapat dieksekusi dengan terstruktur, efisien, dan tidak saling mengganggu. Nah, manajemen proses mencakup pembagian, pengalokasian, serta pengendalian program, sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya. Dengan pengelolaan yang tepat, sistem operasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, konsep ini juga sejalan dengan pendapat Fangset dan Groundhog pada tahun 1997 yang menekankan pentingnya efisiensi, kualitas, waktu, aktivitas, dan biaya dalam pengelolaan proses. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu siklus proses. Jadi, setiap proses memiliki siklus hidup yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu proses dibuat atau new, kemudian masuk ke keadaan siap atau ready, lalu dijalankan oleh CPU atau running, dapat menunggu atau waiting, dan jika membutuhkan sumber daya, dan akhirnya selesai atau terminated. Nah, siklus ini menunjukkan bagaimana proses berpindah dari suatu keadaan lainnya selama eksekusi. Lalu, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angelina Regina Tipa. Untuk itu dipersilakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian PCB-nya dan schedule-nya. Di PCB atau proses control block itu merupakan struktur data untuk sistem operasi menyimpan informasi penting terkait prosesnya. PCB juga dapat dianggap sebagai identitas dari sebuah proses karena berisi data-data seperti proses ID, status proses, isi register CPU, program counter, informasi memori, serta file yang sedang digunakan. Sistem operasi menggunakan PCB untuk memantau, mengontrol jalannya proses. Tanpa PCB ini, sistem operasi akan kesulitan untuk membedakan dan mengelola banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Berikutnya ada scheduling. Scheduling atau penjadwalan ini merupakan metode yang digunakan sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Karena jumlah prosesnya biasanya
lebih banyak dibanding kemampuan CPU menjalankan proses secara bersamaan, maka sistem operasi itu memerlukan algoritma scheduling agar penggunaan CPU-nya jadi lebih efisien dan adil. Beberapa algoritma scheduling yang umum digunakan itu ada first come first serve atau FCFS yang menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangan. Ada juga job first SJF yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi yang paling cepat. Kemudian ada round robin RR yang membagi waktu CPU secara signifikan secara bergiliran kepada setiap proses. Nah, penjadwalan ini sangat penting untuk menjaga performa sistem agar tetap stabil dan responsif. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas sinkronisasi dan deadlock. Sinkronisasi proses merupakan mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur akses beberapa proses terhadap sumber daya yang digunakan secara bersama. Tujuannya itu adalah agar tidak terjadi konflik atau gangguan ketika beberapa proses mencoba mengakses sumber daya yang sama pada waktu bersamaan. Dalam proses sinkronisasi, salah satu masalah yang dapat muncul yaitu deadlock. Ya, deadlock sendiri itu merupakan kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga seluruh proses tersebut tidak dapat melanjutkan eksekusi. Akibatnya, proses menjadi terhenti dan sistem dapat mengalami gangguan kinerja. Untuk mengatasi masalah deadlock, sistem operasi menggunakan beberapa metode seperti pencegahan deadlock, penghindaran deadlock, serta deteksi deadlock. Dengan metode tersebut, sistem operasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya deadlock dan menjaga proses tetap berjalan dengan baik. Baik, itu mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya. Jadi itu tadi penjelasan terkait teori dasarnya. Nah, kita masuk saja langsung ke simulasinya. Pertama-tama kita harus dulu siapkan laptop dan Ubuntu. Mungkin kita langsung masuk ke simulasi OS-nya saja, supaya langsung saya jelaskan langkah praktikumnya langsung di situ. Nunggu dulu tuh. Nah, baik ini tampilan Ubuntu-nya. Nah, nah, baik, saya lanjut. Nah, kita sudah menyiapkan laptop tadi, menyala, dan kita di sini menjalankan sistem operasi Ubuntu Linux. Nah, saya jelaskan sedikit. Ubuntu ini itu dia salah satu jenis Linux yang paling populer dan ramah digunakan. Jadi cocok untuk praktikum ini. Untuk langkah selanjutnya, kita ingin membuka terminal. Nah, tadi ini kan kita lihat Ubuntu-nya tampilannya. Langkah selanjutnya itu kita buka terminal. Jadi terminal itu dia tempat kita mengetik seluruh perintah ke sistem seperti command center atau pusat kendali dari Linux. Jadi kalau tidak ada ini terminal, kita tidak bisa menjalankan perintah apapun. Nah, cara buka terminalnya itu cukup mudah. Kalian cuma tekan beberapa tombol secara bersamaan, yaitu Ctrl Alt T, dan terminal akan langsung muncul. Betul. Nah, ini tampilan dari terminalnya. Langkah selanjutnya ketika terminal sudah terbuka, sebelum kita membuat program C-nya, nah kita itu butuh yang namanya compiler, yaitu program yang bertugas menerjemahkan kode C yang kita tulis menjadi program yang bisa dimengerti dan dijalankan oleh komputer. Jadi compiler yang kita gunakan di sini itu namanya GCC. Jadi untuk mengecek apakah GCC sudah terpasang atau belum,
kita perlu ketik perintah di terminal, yaitu gcc minus version. Saya jelaskan sedikit terkait perintah gcc ini. Jadi perintah gcc ini itu nama sebuah program. Jadi lalu sedangkan minus versionnya ini adalah perintah tambahan yang artinya untuk menampilkan versi. Jadi kalau muncul informasi versi gcc berarti sudah terpasang dan kita bisa lanjut. Tapi kalau muncul pesan not found berarti gcc belum ada dan harus diinstal dulu. Nah, seperti kita lihat ini sudah muncul versinya Ubuntu 13.3. Jadi itu kita bisa mulai perintah selanjutnya. Tapi saya di sini juga bisa kasih tahu teman-teman bagaimana caranya ketika kompilernya belum terinstall. Jadi cara menginstalnya itu kita perlu mengetik dua perintah secara berurutan. Yang pertama itu sudo apt update. Enter. Nah, di sini kita perlu masukkan password agar tidak sembarang orang mengupdate. Lanjut. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, done. Untuk perintah selanjutnya itu sudo apt install gcc. Nah, done. Nah, kita mulai dari perintah pertama dulu. Saya bahas sedikit. Jadi sudo apt update itu ada 3 bagian pentingnya. Yang pertama itu sudo. Ini singkatan dari suppressor do. Fungsinya itu seperti meminta izin jadi admin untuk sementara. Jadi di Linux itu tindakan seperti menginstal software tidak bisa dilakukan pengguna biasa. Jadi kita perlu sudo agar sistem mengizinkan. Setelah mengetik perintah dengan sudo, sistem akan meminta password laptop kamu. Nah, itu tadi. Jadi kedua PT laptop. Terus yang kedua itu apt. Nah, ini adalah toko aplikasinya Linux versi terminal. Jadi dia itu berfungsi untuk menginstal, menghapus, dan mengupdate software. Lalu yang ketiga itu update. Ini dia itu bukan menginstal apapun. Jadi dia itu memperbarui daftar software yang tersedia. Kayak ibarat kata kita punya buka toko online dan klik refresh. Nah, muncul gitu nanti tampilan produk terbaru yang dia sunting. Nah, setelah itu baru kita jalankan perintah kedua, yang mana itu sudo apt install gcc. Nah, kalau update tadi kan itu perbarui daftarnya. Nah, kalau sedangkan ini perintah install gcc ini yang benar-benar unduh dan pasang compiler gcc di laptop kita. Jadi urutan ini penting. Jadi kita perlu selalu update dulu baru install supaya versi yang terpasang adalah yang terbaru. Langkah selanjutnya kita perlu membuat file program C. Nah, ini kan compiler gcc kita sudah siap. Jadi kita buat file program C-nya dengan mengetik perintah nano spasi fork underscore program.c. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini nano adalah nama teks editor di terminal. Jadi fungsinya itu dia seperti notepad tapi versi Linux. Sedangkan fork underscore program.c itu adalah nama file yang kita buat. Karena filenya belum ada, nano akan otomatis buat. Jadi setelah nano terbuka, kita bisa mengetik kode program. Nah, seperti ini contoh kode programnya. Saya jelaskan sedikit terkait kode programnya. Yang baris pertama itu ada include stdio.h. Jadi itu dibutuhkan supaya kita bisa menggunakan fungsi printf supaya kita bisa mencetak teks. Lalu untuk baris kedua, include uni.std.h itu dibutuhkan agar kita bisa menggunakan fungsi fork. Lalu di dalam main ada perintah fork, yang mana itu adalah inti dari program ini. Fungsinya, dia itu untuk menciptakan proses baru. Dan printf, proses berjalan, itu adalah sebuah perintah untuk mencetak tulisan ke layar. Nah, setelah kita menulis kode ini semuanya, kita perlu menyimpan filenya dengan menekan Ctrl+O, lalu Enter. Lalu, kemudian kita keluar dari nano dengan menekan Ctrl+X. Nah, ini kita sudah keluar. Selanjutnya kita akan melakukan kompilasi program.
Jadi file kode C tadi yang kita sudah tulis sebelumnya belum bisa langsung dijalankan. Nah, kita perlu mengompilasinya terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengubah menjadi file program yang bisa dieksekusi. Caranya dengan perintah gcc spasi fork underscore program.c spasi min o spasi fork underscore program. Enter. Nah, kita perlu bedah sedikit perintah ini satu persatu. Jadi gcc itu adalah panggilan ke compiler yang sudah kita install tadi. Terus program fork underscore program.c itu adalah file kode yang mau dikompilasi. Lalu min o itu artinya output atau hasil. Jadi fork underscore program itu nama file hasil kompilasi yang akan terbentuk. Nah, analoginya seperti ini. Kode.c ini yang kita tulis itu seperti resep masakan. Lalu gcc itu adalah chef yang memasak resep itu. Jadi itu bisa menjadi makanan yang siap disajikan. Nah, kalau tidak ada pesan error setelah perintah dijalankan, berarti kompilasi berhasil dan file fork underscore program sudah terbentuk. Nah, kita lihat tidak ada error. Nah, kita lanjut saja. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kita perlu menjalankan programnya. Kita akan mengetes dengan ketik perintah dot garis miring fork underscore program. Enter. Nah, perintah ini itu terdiri dari 3 bagian juga. Yang pertama itu tanda titik yang artinya di folder ini atau lokasi saat ini disimpannya filenya. Terus garis miring itu adalah pemisahnya. Dan fork underscore program itu nama programnya. Alasan kenapa kita perlu memakai titik garis miring adalah karena Linux itu tidak asal menjalankan file sembarangan. Jadi kita itu betul-betul harus menunjuk secara eksplisit lokasi tempat filenya disimpan. Dan titik slash itu artinya file ini ada di folder yang sekarang sedang saya buka. Nah, selanjutnya kita perlu mengamati hasil eksekusinya. Nah, setelah program dijalankan, kita bisa lihat output yang muncul di layar itu ada 2 pesan, proses berjalan. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang bertanya, kenapa bisa muncul 2 kali? Padahal di kode tadi kan kita hanya menulis printf cuma 1 kali. Nah, ini dia inti dari praktikum ini, teman-teman. Karena ketika perintah fork dipanggil, sistem operasi itu dia langsung menduplikasi proses yang sedang berjalan. Jadi, tiba-tiba ada 2 proses yang hidup secara bersamaan, yaitu parent proses atau proses asli dan child proses atau proses salinan. Jadi keduanya ini kemudian sama-sama melanjutkan eksekusi program. Jadi sehingga keduanya itu sama-sama dan mencetak proses berjalan ke layar. Nah, itulah kenapa tulisannya. Nah, itulah tadi semua langkah-langkah yang saling sambung satu sama lain, mulai dari menyiapkan alat gcc, menulis kode, mengompilasi, hingga sampai menjalankan dan memahami hasilnya. Itulah satu siklus penuh praktikum manajemen proses ini. Mungkin itu yang saya bisa paparkan terkait langkah-langkah praktikumnya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, baik. Setelah kita melihat praktikum yang telah dilakukan oleh teman saya tadi, sekarang saya akan membahas terkait perbedaan parent proses dan child proses itu. Sebelum masuk ke perbedaannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kedua itu. Jadi kedua konsep ini muncul ketika sebuah proses membuat proses baru menggunakan fungsi yang disebut fork yang telah dilakukan oleh teman saya pada praktikum tadi. Sederhananya, parent proses adalah proses utama yang pertama kali berjalan, sedangkan child proses itu adalah proses yang baru yang lahir dari parent tersebut. Nah, apa sih perbedaan utama keduanya? Perbedaannya itu terletak pada asal, identitas, dan perannya. Parent berperan sebagai pembuat, sementara child adalah hasil duplikasi dari parent tersebut. Artinya, child membawa salinan program yang sama dengan induknya. Meskipun begitu, keduanya memiliki proses ID
atau PID yang berbeda, sehingga sistem operasinya tetap menganggap mereka berdua sebagai proses yang terpisah. Kemudian, child process itu tidak lahir dari nol. Dia mewarisi banyak atribut dari parent-nya, mulai dari kode program, variabel, hingga lingkungan eksekusinya. Namun setelah proses pembuatan selesai, parent dan child bisa berjalan secara independen atau bersamaan, tergantung bagaimana CPU menjadwalkan prosesnya. Jadi kesimpulannya, parent process adalah proses induk yang menciptakan proses baru, sedangkan child process adalah turunannya, yang strukturnya mirip, tapi tetap berjalan sebagai entitas yang benar-benar terpisah di dalam suatu sistem operasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, setelah kita mendengar seluruh penjelasan dari praktikum kali ini, kita dapat merangkum semuanya dalam sebuah analisis praktikum, di mana analisis praktikum ini berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, program C ini menggunakan fungsi fork yang menghasilkan dua proses yang berjalan secara bersamaan, yaitu parent proses dan child proses seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, hal ini dapat dilihat dari output program yang menampilkan tulisan proses berjalan sebanyak 2 kali tadi, yang seperti yang dijelaskan oleh teman saya Shoki. Nah, di sini fungsi fork bekerja dengan cara menduplikasi proses yang sedang berjalan. Setelah pemanggilan fungsi tersebut, sistem operasi akan membuat proses baru yang merupakan salinan dari proses utama. Akibatnya, terdapat dua proses yang melanjutkan eksekusi program dari baris yang setelah fungsi for, sehingga keduanya itu akan sama-sama menjalankan perintah printf dan menghasilkan output yang sama. Dalam praktikum ini, meskipun tidak dilakukan pengamatan secara langsung terhadap sebuah proses ID atau PID, keberadaan dua proses itu dapat dibuktikan melalui munculnya output yang muncul sebanyak 2 kali. Hal ini menunjukkan bahwa parent proses dan child proses itu akan bekerja secara bersamaan dan masing-masing akan mengeksekusi instruksi yang sama. Selain itu, urutan kemunculan output dapat berbeda pada setiap eksekusi program. Hal ini dipengaruhi oleh mekanisme penjadwalan CPU dalam sistem operasi yang menentukan eh, proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Dengan demikian, praktikum ini membuktikan kepada kita semua bahwa penggunaan fungsi fork ini dapat menciptakan proses baru, yaitu child process dan proses utama, yaitu parent process, di mana keduanya akan menjalankan program secara independen meskipun berasal dari sumber yang sama. Baik, itu saja analisis praktikum yang kali ini kita dapatkan. Selanjutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Oke, baik. Sebagai kesimpulan terhadap praktikum yang telah dilakukan, manajemen proses itu memiliki peran penting dalam sistem operasi, terutama dalam mengatur jalannya proses agar dapat berjalan secara terstruktur dan efisien. Mana praktikum ini itu digunakan fungsi for dalam bahasa pemrograman C untuk membuat proses baru. Melalui fungsi tersebut, sistem operasi dapat membentuk child proses dan proses utama atau parent proses. Kemudian hasil praktikum menunjukkan bahwa setelah fungsi fork dipanggil, program dijalankan oleh dua proses secara bersamaan. Hal ini terlihat dari munculnya output yang sama sebanyak 2 kali. Kondisi tersebut membuktikan bahwa parent proses dan child proses dapat berjalan secara konkuren serta mengeksekusi instruksi yang sama secara independen. Nah, dari praktikum ini dapat dipahami bahwa bagaimana proses baru dibentuk serta bagaimana sistem operasi mengelola eksekusi beberapa proses dalam waktu yang bersamaan. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Nah, baik itu mungkin pemaparan materi dari kelompok 2 terkait praktikum manajemen proses. Mungkin pemaparannya cukup sudah sangat lengkap ya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.